Halo sobat, jumpa lagi di channel Hari Solo Epic. Semoga sobat semua dalam keadaan sehat walafiat, berkelimpahan berkah, murah rezeki, bahagia senantiasa. Pada kesempatan ini saya akan menuturkan tentang sejarah dengan judul Prahara di Majapahit. Bagi sobat yang belum subscribe, mohon tolong untuk mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih, selamat menonton, salam budaya. Bermula dari kekecewaan Ronggolawe akan kebijakan Raden Wijaya mengangkat Nambi sebagai Rakian Patih Majapahit yang kala itu merupakan jabatan tertinggi. Percikan api sengketa mulai timbul di awal berdirinya Majapahit. Ronggolawe beranggapan yang paling pantas menduduki jabatan itu adalah Lembu Suro, pamannya, yang hanya diangkat sebagai Rakian Patih Ringdaha atau Kediri. Berdirinya Majapahit tak lepas dari andil para tokoh, diantaranya Arya Wirarja, Ronggolawe, Lembu Suro, Nambi, dan Kebo Anabrang. Mereka para perintis yang membuka hutan terik di tepian Sungai Berantas dan membantu Raden Wijaya mengalahkan Jayakatwang. Jayakatwang adalah Bupati Gelang-Gelang yang pada tahun 1292 Masehi memberontak terhadap Singasari dan menewaskan Kertanegara yang tak lain ayah mertua Raden Wijaya. Akhirnya dengan memperalat pasukan dari kerajaan Mongol, Raden Wijaya berhasil menumbangkan Jayakatwang. Kehadiran tentara Mongol sebenarnya akan menghukum Kertanegara yang tidak mau tunduk kepada kekaisaran Mongol, bahkan merusak wajah putusannya kala itu. Setelah mengalahkan Jayakatwang, Raden Wijaya memukul balik tentara Mongol ketika mereka sedang lengah, hingga lari kocar-kacir dan yang selamat kembali ke negaranya. Usai itu, ia mendeklarasikan berdirinya Kerajaan Majapahit pada tahun 1293 Masehi dan menjadi raja pertamanya, bergelar Kertarajasa Jayawardhana dengan mengklaim sebagai penerus dinasti Rajasa pendiri Singasari. Kekecewaan Ronggolawe bertambah memuncak ketika ia diberi jabatan sebagai Adipati Tuban. Sebenarnya Tuban merupakan daerah kekuasaan leluhur Ronggolawe sejak zaman Singasari. Namun Ronggolawe merasa jabatan itu tidak setimbang dengan jasa-jasanya. Raden Wijaya tidak berkenan akan sikap Ronggolawe yang berkesan menghinanya. Lembu Suro membujuk Ronggolawe agar mau meminta maaf kepada Raden Wijaya. Namun ia menolak, kemudian pulang ke Tuban. Klimaks dari sikap kekecewaan Ronggolawe dianggap tidak setia kepada Raja Majapahit dan dicap sebagai pemberontak. Oleh sebab itu, pada tahun 1295 Masehi, Raden Wijaya mengerahkan pasukan ke Datara yang beribu kota di Tuban. Mendengar berita adanya pergerakan pasukan Majapahit yang akan menyerang Tuban,
Ronggolawe menyiapkan pasukan Tuban untuk menghadang di daerah Jombang. Pertempuran tak terelakkan ketika pasukan Majapahit bertemu dengan pasukan Tuban. Dikisahkan Ronggolawe sedang mengejar Nambi menyeberang Sungai Tambak Beras, dihadang oleh Kebo Anabrang. Terjadi perang tanding di tengah arus sungai. Keuntungan berada di pihak Kebo Anabrang karena ia lihai berenang. Ia berhasil mencekik Ronggolawe dan membenamkannya di sungai hingga tewas. Melihat keponakannya diperlakukan seperti itu, Lembu Sora tidak tega, kemudian menusuk Kebo Anabrang, tewas pula di tengah sungai Tambak Beras. Usai pertempuran itu, Raden Wijaya tetap menganggap baik Ronggolawe dan dihormati di Majapahit. Atas jasa-jasa Ronggolawe dan Kebo Anabrang, Raden Wijaya menyuruh memperlakukan jenazahnya secara semestinya. Di jajaran pejabat tinggi Majapahit tersebutlah seorang tokoh bernama Mahapati. Ia sangat ambisius mengejar jabatan sebagai Rakrian Patih Majapahit. Namun ia menyadari bahwa untuk menuju ke jabatan itu harus menyingkirkan terlebih dahulu dua orang tokoh, yaitu Nambi yang saat ini memegang jabatan Rakrian Patih dan Lembu Sora yang tentu akan menggantikan Nambi. Mahapati kemudian melancarkan aksinya dengan mengungkit kematian Kebo Anabrang oleh Lembu Sora. Ia menghasut para pejabat tinggi untuk memperkarakan Lembu Sora. Dengan merujuk pada pasal dalam Undang-Undang Utara Manawa, menurutnya Lembu Sora seharusnya dihukum mati karena ia bertindak kriminal dengan membunuh Kebo Anabrang. Kedekatan Mahapati dengan Raden Wijaya memudahkan ia untuk memuluskan jalan menuju rencananya. Mendengar penuturan Mahapati mengenai kasak kusuk para pejabat tinggi istana yang menganggap raja bertindak kurang adil, memaksa Raden Wijaya untuk mengambil suatu keputusan. Namun kalau akan menjatuhkan hukuman mati terhadap Lembu Sora dirasa terlalu berat, maka Sang Prabu mengambil jalan tengah dengan memutuskan menghukum buang Gajah Sora ke Tulembang atau Palembang dan mencopot jabatannya sebagai Rakrian Patih. Mahapati sendiri yang disuruh menyampaikan surat keputusan itu kepada Lembu Sora. Sebelum menyampaikan surat untuk Lembu Sora, Mahapati terlebih dahulu memberitahu Nambi bahwa Lembu Sora akan datang bersama pasukannya ke istana karena kecewa dengan keputusan raja. Nambi kemudian menghadap Raden Wijaya untuk menyampaikan kabar tersebut. Semula raja tidak percaya, namun karena desakan Nambi dan diperkuat oleh hasutan Mahapati, akhirnya Raden Wijaya membolehkan Nambi membawa pasukan untuk mencegat Lembu Sora di halaman istana. Setelah membaca surat keputusan raja, Lembu Sora terhenyak, masgul hatinya. Ia merasa lebih baik dihukum mati daripada harus meninggalkan tanah kelahirannya. Namun sebagai bawahan, ia tetap akan datang ke istana untuk menanggapi surat keputusan itu. Ia mengajak dua sahabatnya, Juru Demung dan Gajah Biru, menghadap raja. Di lain pihak, Nambi beserta pasukannya telah bersiaga menghadapi Lembu Sora. Ketika Lembu Sora dan sahabatnya tiba
di halaman istana, Nambi tak memperkenankan Lembu Soro dan sahabatnya memasuki istana. Maka kegaduhan pun terjadi. Lembu Soro, Gajah Biru, dan Jurodemung dikeroyok pasukan Majapahit dan disudahi di tempat itu juga. Majapahit berduka, tetapi di balik kedukaan itu Mahapati tersenyum ceria, merasa salah satu rintangannya telah tersingkirkan.